Jadi pasien datang, anak laki-laki umur 7 tahun dengan keluhan yang pertama, kelopak mata kanannya bengkak dan bengkaknya itu gatal dan sedikit nyeri. Lalu riwayat penyakit terdahulunya nggak ada trauma, dia juga nggak sakit ginjal, jantung maupun alergi berat. Lalu di riwayat penyakit sosialnya dia habis bermain di taman, RPO-nya nggak ada dan RPK-nya juga nggak ada. Lalu untuk diagnosis bandingnya, yang pertama ada kontak dermatitis, lalu ada insect bite dan hordeolum atau bintitan atau stye eyes. Lalu untuk pemeriksaan fisiknya, status generalisnya baik dan sadar penuh. Terus ada edema non-pitting periorbital dextra di kelopak atas yang terlihat merah dan teraba hangat. Terus ada luka kecil di kelopak, diduga bekas gigitan, lalu tidak ada sekret pululan dan tidak ada pembengkakan di bagian tubuh lain. Nah, di sini working diagnosisnya adalah edema periorbital at causa insect bite. Nah, kenapa pilih working diagnosisnya itu? Karena di kontak dermatitis ini untuk yang terlihat adalah ruam, bukan bengkak. Walaupun kontak dermatitis juga biasa terjadi di mata. Lalu untuk yang hordeolum ini dia adalah adalah benjolan yang isinya ada kayak nanahnya gitu, sedangkan yang ada di pasien ini bukan benjolan yang kayak ada nanahnya, cuma bengkak aja. Terus lalu untuk toksikokinetiknya di sini untuk serangga itu bisa dari gejala-gejala yang ada di pasien itu, aku ngambil contoh serangganya adalah kelabang sama kelompok lebah, tawon, dan semut api. Nah, kenapa? Karena yang pertama dari gejala-gejala yang ada pada pasien ini itu tuh kan disebabkan sama histamin kan utamanya. Nah, dari kedua serangga ini ada histamin. Nah, yang pertama ini ada centipedes atau kelabang. Dia dari liurnya itu ada mengandung histamin, serotonin, fosfatase, dan naftilamidase. Terus di Hymenoptera, yaitu lebah, tawon, atau semut api, dia ada bradikinin, asetilkolin, histamin, serotonin, dan enzim fosfolipase. Nah, di sini dugaannya adalah sebenarnya yang Hymenoptera ini, karena kalau misalnya kelabang ini lebih ke dia bukan menggigit tapi kayak dari ruas-ruas badannya tuh dia ngeluarin ini juga, jadi kayak dia nggak gigit. Sedangkan di sini kan ada luka kecil di kelopak kan yang diduga bekas gigitan. Nah, yang pertama prosesnya adalah serangganya menggigit manusia. Nah, dari situ terlihat ada luka kecil di orbital dextra. Nah, terus saat menggigit itu, serangga otomatis bakal bareng juga ngeluarin saliva atau venomnya yang bakal nembus ke dermis dan akhirnya masuk ke pembuluh darah kita. Nah, di pembuluh darah kita, salivanya atau venomnya itu kan mengandung yang pertama ada histamin dan bradikinin. Nah, histamin dan bradikinin ini dia buat histamin reseptornya adalah H1R, terus habis itu bradikinin adalah reseptornya B2R. Yang pertama dia bakal setelah binding dengan reseptornya, dia bakal aktifin ujung sensorik. Nah, aktifin ujung sensorik itu dia bakal sensitisasi nociceptor. Nah, sebenarnya pathway-nya dari nyeri dan gatal ini sama, jalurnya sama. Jadi kalau misalnya histamin sama bradikinin ini kena di ujung sensorik, dia biasanya nyeri itu dibarengi sama gatal biasanya. Nah, terus habis itu yang kedua dia bakal ke otot polos vaskularnya yang menyebabkan vasodilatasi.
setelah vasodilatasi dia akhirnya pembuluh darahnya kan akan melebar, akhirnya terlihat di kulitnya itu kemerahan dan juga hangat karena suhu tubuh kan suhu tubuh itu ada di darah kan, jadinya kalau misalnya vasodilatasi bakal hangat juga. Jadi ada eritema dan hangat. Terus habis itu di sel endotelnya dia bakal menstimulasi produksi nitric oxide sintase kalau nggak salah. Lalu habis itu dia bakal produksi nitric oxide. Nah, nitric oxide itu kan bakal nggak salah. Yang nitric oxide itu yang ada di otot polos sama vaskular. Ini nitric oxide. Nah, terus kalau misalnya yang di sel endotel itu dia bakal kontraksi ke sel endotelnya. Kontraksi ke sel endotelnya jadinya permeabilitasnya meningkat. Terus habis itu jadi ada plasma leakage ke periorbital. Nah, plasma leakage ke periorbital ini sifatnya lokal, kayak kan ini tuh inflamasi lokal kan sebenarnya, kayak keseluruhan proses ini itu sebenarnya inflamasi lokal. Jadi manifestasi klinisnya juga yang terjadi lokal-lokal, kayak ini edemanya cuma edema periorbital aja, nggak sampai ke seluruh tubuh. Terus habis itu yang kedua dia juga yang selanjutnya dia bakal setelah efek langsung dari histamin sama bradikininnya di pembuluh darah, dia bakal binding sama toll-like reseptor yang ada di antigen presenting cells kayak makrofag sama dendritic cell. Nah, setelah binding dia bakal ngasilin TNF alpha, IL-1 sama IL-5. Nah, sitokin ini dia bakal memperparah atau memperburuk atau mempertahankan dari inflamasi lokalnya. Makanya inflamasi lokalnya itu biasanya nggak langsung hilang. Biasanya kayak bertahan beberapa jam atau bahkan sampai ke beberapa hari. Nah, di sini juga ada hubungannya sama hipersensitivitas. Kalau pasiennya ternyata punya alergi sama protein-protein antigenik dari serangganya ini. Nah, kalau misalnya dia ternyata punya alergi, itu dia akan setelah binding di APC dia bakal dipresentasikan ke MHC2. Terus habis itu dipresentasikan T helper 2 dan akhirnya produksi IL-4 sama IL-13. Nah, IL-4 sama IL-13 ini bakal ngelakuin big B cell class switch yang menghasilkan IgE. Yang menghasilkan IgE, terus habis itu IgE-nya bakal nempel di FC epsilon RI yang ada di sel mas. Akhirnya sel mas itu tersensitisasi. Jadi kalau misalnya seseorang punya alergi terhadap sesuatu, itu sel masnya akan tersensitisasi karena sel masnya nempel sama IgE-nya pas pajanan pertama. Jadi kalau misalnya orang punya alergi, pas dia pertama kali kena alergen itu nggak langsung hipersensitivitas. Jadi dia bikin dulu IgE-nya, terus habis itu sel masnya akhirnya tersensitisasi, lalu akhirnya di second exposure atau pajanan kedua, dia baru bereaksi hipersensitivitas. Kayak kalau misalnya alerginya parah itu bisa sampai sistemik. Nah, hipersensitivitas itu bisa ringan aja atau bisa sistemik, kayak sampai anafilaksis, terus habis itu ada angioedema, terus habis itu ya itu kalau ya jadi bisa. Kalau angioedema kan cuma di bagian wajah aja, tapi bisa juga kalau misalnya parah itu sampai saluran napas dan akhirnya menghambat jalur napas dan akhirnya susah untuk bernapas, dan bisa juga sampai anafilaksis kalau alerginya benar-benar parah gitu. Jadi untuk insect bite ini dia bukan hipersensitivitas, tapi berkemungkinan untuk
menyebabkan hipersensitivitas kalau pasiennya ternyata alergi dengan protein-protein yang ada di serangganya gitu. Thank you. Cemil.